warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'a fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwatul kiram, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah majelis taklim yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sore ini kita bisa kembali bersama-sama duduk sejenak dalam rangka memenuhi kebutuhan batin kita. Duduk sesaat dalam rangka untuk mentajdid keimanan kita, untuk memperbaharui keimanan kita, yaitu dengan ilmu dan nasihat. Amalan seperti ini, usaha untuk memperbaharui keimanan, itu merupakan bagian dari da'bus sahabah. Da'bus sahabah itu merupakan kebiasaan dari para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi salah satu kebiasaan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah tajdid al-iman, memperbaharui keimanan, menservis keimanan. Itu kebiasaan para sahabat. Sehingga nasihat-nasihat di dalam kehidupan para sahabat itu sebuah kalimat yang masyhur, kalimat yang sangat umum, itu adalah jaddidu imanakum. Jaddidu imanakum. Itu kalimat-kalimat yang sangat terkenal di masa para sahabat. Jaddidu imanakum, perbaharuilah, servislah, ya, perbaikilah keimanan kalian. Kenapa ada istilah tajdid, perbaruan ini, pembaruan ini? Ya, apa ada istilah? Kenapa kok ada istilah demikian? Karena kita tahu, ya, kita harus betul-betul sadar bahwa iman itu yazidu wa yanqus. Ya, iman itu kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Iman itu enggak stabil. Ya, iman ini tidak stabil dan itu bisa kita rasakan.
Pengaruh turun naiknya iman itu bisa dilihat dengan turun naiknya semangat di dalam ibadah kita ini. Ya, naik turunnya iman itu bisa kita rasakan dengan naik turunnya motivasi di dalam beribadah itu. Itu terasa banget. Ya. Seperti halnya ketika kita baca Al-Quran, salah satu contoh. Ya, kadang-kadang kita membaca Al-Quran 3, 4 lembar, 5 lembar itu nikmat aja gitu kan. Kadang-kadang baru 2 lembar itu sudah menggos-menggos ya. Apa menggos-menggos itu? Makso gitu ya, udah berat rasanya itu. Itu bagian dari tanda-tanda naik turunnya keimanan. Ya, bisa dilihat dari turunannya ketaatan dan itu harus kita sadari. Ya. Itulah yang kemudian menjadikan para sahabat itu sangat antusias untuk menjaganya, sangat antusias untuk merawatnya, sangat antusias untuk menjaga kestabilannya itu. Maka salah satu sebab terjaganya stabilitas keimanan adalah dengan cara menyimak, mencari ilmu, membekali diri dengan ilmu syar'i. Itu salah satu cara untuk menjaga stabilitas keimanan. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada kita semuanya. Baik. Sore ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab ya sampai pada halaman 17 ya di dalam kitab Tazkiratus Sami. Melanjutkan nasihat Imam Sufyan. Yang terakhir Imam Sufyan mengatakan lam yuqta ahadun fid dunya syai'an afdala minan nubuwah. Ya, manusia tidak diberi sesuatu di dunia yang lebih utama daripada diberikan kenabian. Ya. Wa ma ba'dan nubuwati syai'un afdalu minal ilmi wal fikih. Subhanallah ini. Dan sesudah derajat kenabian itu tidak ada sesuatu yang lebih utama setelah kenabian itu. Tidak ada yang lebih afdal setelah derajat kenabian itu dibandingkan dengan ilmu dan pemahaman agama. Ini ya. Jadi setelah derajat kenabian itu enggak ada yang lebih utama dibandingkan ilmu dan pemahaman agama. Fikih. Lalu fakila amman hada, setelah itu Imam Sufyan ditanya, ucapan seperti ini itu dari siapa? Ya, pendapat seperti ini loh, itu dari siapa? Kok Anda wahai Imam mengatakan tidak ada kedudukan, tidak ada derajat, tidak ada keutamaan setelah kenabian dibandingkan ilmu dan pemahaman agama. Anda mengucapkan kata-kata ini dapat dari mana? Pandangan seperti itu dari mana? Maka beliau Imam Sufyan pun menjawab, anil fuqaha kullihim.
Saya mendapatkan ucapan seperti ini, mendapatkan pemahaman seperti ini, itu adalah dari para fuqaha. Ya, itu aku dapatkan dari para fuqaha. Siapa yang dimaksud fuqaha ini, Pak? Orang-orang yang dalam keilmuannya. Ya, orang-orang yang sangat dalam keilmuannya. Jadi para ulama yang memiliki disiplin ilmu yang sangat luas, disiplin ilmu yang sangat dalam, nah itu mereka itu disebut apa? Fuqaha. Fuqaha niku jamak dari ahlul fikih. Orang yang betul-betul memahami agama dari segala sisi, itu namanya fuqaha. Nah, ini. Maka bapak-bapak, ibu-ibu sekalian di sini, dengan adanya nasihat ini, maka tidak ada kedudukan yang lebih mulia setelah derajat kenabian dibandingkan orang-orang yang diberikan ilmu dan diberikan pemahaman agama yang dalam oleh Allah. Enggak ada kedudukan yang lebih terhormat, tidak ada derajat yang lebih mulia setelah kenabian, setelah derajat kenabian, dibandingkan ilmu dan pemahaman agama. Nah, oleh karena itulah kemudian Imam Muhammad bin Ka'ab mengatakan, apa kata Imam Muhammad bin Ka'ab? Beliau mengatakan bahwa min alamat idza aradallahu bi 'abdihin khairan ja'ala lahu thalathatin asya. Apabila Allah menghendaki suatu kebaikan, apabila Allah menghendaki suatu kebaikan pada seseorang, maka tanda-tandanya adalah orang tersebut diberikan 3 perkara. Ya, tanda kalau seseorang itu dikehendaki baik oleh Allah, diangkat derajatnya, dimuliakan kedudukannya oleh Allah, apa tandanya? Orang tersebut diberikan 3 perkara. Ya, itu tanda-tanda. Yang pertama adalah orang itu diberikan fiqhan fiddin. Orang tersebut diberikan pemahaman kepada agama, seweneng dengan ilmu niku. Terus dia belajar ilmu, dia kaji ilmu, dia tambah wawasannya, dikembangkan pengetahuannya. Dia beli kitab, dia baca kitabnya para ulama, dia dengarkan kajian-kajian dari segala sisi disiplin ilmu. Ilmu akidah dia dalemi, ilmu muamalah dia kaji, ilmu ibadah dia tambahkan terus dan dia memahaminya. Itu ciri-ciri yang pertama. Kalau orang itu diberi kebaikan oleh Allah. Nah, coba apakah ini sudah ada tanda-tanda ini pada diri kita? Ya, apakah kita termasuk orang-orang yang tamak kepada ilmu atau orang yang qanaah? Yang mana, Bu? Oh, yang qanaah. Alhamdulillah. Status nggak usah pinter-pinter nemen. Coba kita lihat itu. Orang tidak pernah puas dengan ilmu, dia senang dengan ilmu. Itu ciri pertama. Kalau orang itu dipilih oleh Allah Ta'ala. Ciri pertama, orang itu diangkat derajatnya oleh Allah, dimuliakan di atas hamba-hambanya. Dia dalemi, dia pelajari ilmu ini sedalam-dalamnya, kemudian diamalkannya ilmu tersebut. Ini yang disebut dengan fiqhan fiddin. Ya, berjalannya waktu dengan bertambahnya ilmu dia,
bertambahnya pemahaman dia, bertambah pula amal-amal solehnya. Bertambah pula amal-amal ketaatannya, akhlaknya semakin membagus, budi pekertinya semakin menakjubkan, kedermawannya meningkat, kelembutannya meningkat, pemaafnya meningkat. Jenengan lihat, kalau ada sosok seperti ini, ya, dia sangat hati-hati ketika berbicara dan komentar, betul-betul dikaji kalau ada masalah, betul-betul dipelajari kalau ada problem itu, sehingga ketika dia bicara itu didengar itu terasa lezat, keilmuannya bisa diserap dan bisa diamalkan, maka itu tanda-tanda orang itu diberikan kebaikan oleh Allah. Ayo kita rasakan, apakah tanda-tanda ini sudah ada pada diri kita? Ya, di samping kita semangat mengenyam ilmu, semangat mencari ilmu, apa juga diikuti dengan semangat untuk mengamalkan ilmu tersebut. Juga diikuti dengan semangat untuk merealisasikan tuntutan ilmu tersebut. Ini tanda-tanda kalau orang itu diberikan kebaikan oleh Allah. Itu derajat tertinggi setelah kenabian. Subhanallah, derajat tertinggi, derajat yang paling terhormat. Orang diberikan pemahaman kepada agama. Kemudian ciri yang kedua kalau orang itu diberikan kebaikan oleh Allah adalah zahadatan fit dunya. Ya. Orang itu diberikan sikap zuhud kepada dunia. Ya, orang itu diberikan sikap zuhud kepada dunia. Apa tanda-tanda orang itu sudah mulai memiliki sikap, apa tanda-tandanya? Kalau orang sudah mulai masuk pada karakter zuhud. Apa tanda-tandanya? Pertama, ayo dirasakan, ayo dirasakan. Ya. Nanti setelah ngaji nggak usah namanya diganti Ummu Zuhud. Saking kepinginnya untuk mendapat derajat zuhud. Ya. Apa tanda-tanda kalau orang itu sudah menapaki satu tapak meningkat kepada sikap ini? Apa tandanya? Mari kita simak penjelasan dari para imam-imam kaum muslimin tentang definisi zuhud ini. Yang pertama dikatakan oleh Imam Ibnu Taimiyah. Ini yang pertama. Apa yang dimaksud zuhud? Kata Imam Ibnu Taimiyah yang dikatakan az-zuhdu adalah tarku ma la yanfa fil akhirah. Tarku ma la yanfa fil akhirah. Meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk akhirat. Perhatikan. Meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat di akhirat. Itu ciri kalau orang sudah punya sikap zuhud. Meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya di akhirat. Nah, ini bisa dilihat nanti dari kebiasaan orang itu. Ketika dia mengisi waktu-waktunya. Sudah diteliti belum kesibukannya? Sudah diteliti belum
mengisi waktunya. Ketika dia mengerjakan sesuatu, lagi ngapain? Oh, ini lagi baca berita. Nah, berita itu ada manfaatnya enggak di akhirat? Nah, berita itu ada manfaatnya enggak di untuk akhir? Enggak ada manfaatnya ketika orang sudah tahu. Ini namanya kecerdasan, Ibu. Kecerdasan, kepekaan, ketelitian. Itu orang yang zuhud. Jadi betul-betul ngerti apa yang berkualitas dengan yang tidak berkualitas itu. Dia ngerti betul, itu cirinya. Itu khasnya. Itu tandanya bahwa hatinya sudah mulai melangkah menuju zuhud. Itu ciri yang pertama itu. Dia tinggalkan sesuatu yang gak ada manfaatnya untuk akhirat. Nah, sehingga nanti kalau ada acara apa-apa, ada sesuatu kegiatan, pertanyaannya cuma satu, ada nggak manfaatnya untuk akhirat ini? Ya, karena kita kan sekarang ini Masya Allah, yang namanya kegiatan itu luar biasa. Ya, yang namanya kegiatan itu luar biasa. Ya, maka di situ harus teliti. Makanya kecerdasan ini nanti. Itu ciri yang pertama. Jadi kalau ibu-ibu sudah mulai menyaring, sudah mulai memilah, dipilah kegiatannya ini. Selama seminggu biasanya kesibukannya apa, Ibu? Kan biasanya jadwalnya kayaknya padat gitu kan? Ya. Karena kalau ada sebagian tetangga itu teman-teman ibu-ibu datang ke rumahnya itu ketemu tetangganya, oh beliau itu sibuk jeng gitu kata tetangganya itu. Nggak tahu sih kesibukannya itu apa gitu kan. Cuma sih menurut tetangganya itu jarang di rumah sibuk, katanya ngaji gitu. Ya, katanya ngaji gitu. Ternyata begitu ketemu di sekolah depannya kantin. Ayo dievaluasi mana yang manfaat dan mana yang tidak. Ciri pertama, orang sudah menapai zuhud. Berarti itu sudah satu langkah Allah beri tanda kebaikan tentang zuhud. Meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Begitu juga bapak-bapak. Ada manfaatnya enggak? Ada maslahatnya enggak? Kalaupun dia harus olahraga, jangan sampai berlebihan dengan olahraga itu. Secukupnya. Dibutuhkan dalam fisik, dibutuhkan dalam tubuh untuk membantu, menopang, menyempurnakan urusan akhirat. Seperti jalan pagi, olahraga, secukupnya. Kan nggak harus lama sekali kan gitu kan. Ya, wong bulu tangkis mulai jam 9 sampai jam 12 iku la opo ae gebuk ya opo ae. Cuma sampean bulu. Kata Ustaz saya, wong gara-gara wuline mintok. Gepuki wulune mintok. Ya. Ya boleh-boleh saja, tapi sampai segitu jam segitu itu untuk opo ae. Mosok sampean niku full main kaya ngono kuwi. Akhirnya subuhnya keteteran, tahajudnya keteter. Nah, kalau sudah demikian, ojo diaboti nemen-nemen. Berarti itu dirugikan akhirat Anda itu. Ya, berarti itu dirugikan akhiratnya. Makanya kudu pinter-pinter manajemen waktu dan saya katakan tadi teliti ki manfaat apa ora. Ya, mancing satu misal. Monggo nek mancing itu dibutuhkan. Lawang mancing sampai 7 jam oleh mujair situk kindil-kindil ngono. Lah 7 jam iku lha opo? Ngono lho. Aja nuruti hobi. Tuku pancinge bermerek mancing ora iso. Lah mending gawa dhuwit 5.000 nang pasar. Wis gak pakai ndolek cacing, Bun. Wis oleh sak gresek. Allah. Ma tabaghi apa yang Anda cari?
Apa yang dicari? Ada materi yang sangat bagus ya. Insya Allah kapan kita bahas ini. Ada nasihat dari Imam Ibnu Hazm. Judulnya niku sederhana Pak. Allah, tapi sangat menyentuh. Ya. Diungkapkan ini tak kasih bocorannya ya. Enak gitu dikaji nih. Saya dengar habis nulis itu denger, masya Allah. Iya, sajane awak dewi ku ndolek iya apa? Apa yang Anda cari? Mata bagi apa sebenarnya yang Anda cari? Dan manusia itu mencari kesibukan-kesibukan aneh-aneh kesibukan. Ya, coba kita bacakan sebuah nasihat dari seorang imam yang punya ilmu tentang kehidupan ini. Beliau itu dikatakan pakarnya ilmu kehidupan. Apa yang disebut dengan pakar itu, Pak? Hah? Orang yang betul-betul memahami makna kehidupan. Beliau disebut pakarnya kehidupan. Kenapa kok dikatakan? Beliau itu adalah salah seorang ulama yang sangat unik. Keilmuan di masanya itu disebut oleh Imam Abul Muflih, Ibnul Muflih, ya, dan juga dikatakan oleh Imam As-Suyuti, beliau Imam Ibnu Hazm namanya, itu disebut ilaihil muntaha fiddaka. Imam Ibnu Hazm itu adalah orang yang memiliki kecerdasan yang sangat jenius. Puncak dari kecerdasan dan kejeniusan itu beliau. Puncak dari kecerdasan, puncak dari kejeniusan, akalnya sangat dalam kalau melihat masalah, itu beliau. Beliau itu ahli ilmu, ahli fikih, ahli tafsir, ahli hadis. Dia ahli zuhud. Beliau itu memiliki kesempatan untuk menikmati hidup dengan senikmat-nikmatnya. Kenapa? Beliau itu sangat kaya raya. Kaya raya. Dan beliau itu memiliki kedudukan pangkat al-qadi sebagai hakim. Allah. Tapi hidup al-iktisad, beliau itu adalah ulama yang paling bersahaja. Makanya dia pahami kehidupan dengan sebaik-baiknya. Ya Allah, langkah Pak kayak begini. Coba jenengan itu punya kedudukan, punya kekayaan tuh melimpah ndak karu-karuan. Iso ngaji kaya ngene? Bisa, Pak? Bu? Jenengan kali kuliah sok ngaji kaya ngene ku gara-gara gak patek sugih ngono lho. Ngerti enggak sampean? Gara-gara kita enggak terlalu kaya. Walaupun gayanya kadang-kadang kaya wong sugih. Gaya ngono gampang. Sampai beliau mengatakan, dimulai nasihatnya itu, apa kata beliau? Wa innama akalaman akal. Satu, ya, sesungguhnya ketika orang memakan makanan, perhatikan Pak, ketika orang memakan makanan, wa syariba man syarib, ketika orang meminum minuman. Perhatikan, wa nakaha man nakah, dan ketika orang menikahi, mencari pasangan untuk dinikahi, dan dia pun menikah. Perhatikan 3 poin ini aja sebagai bocoran. Yang pertama tadi apa? Memakan makanan. Yang kedua, meminum minuman. Yang ketiga,
menikahi pasangan, menikahi orang yang disenangi. Pertanyaannya, waktu kita masuk warung, itu makan milih apa enggak? Waktu makan, di situ ada rawon, di situ ada soto, di situ ada gulai, di situ ada sayur asem macem-macem. Lalu orang pasti turun, kemudian masuk menemui si penjual, tanya sayurin apa mawon bu? Oh ada ini pak, ini ada tulisannya, monggo yang mana? Jenengan cari itu kan dari apa nomor 1 sampai nomor 10 menu yang sudah disiapkan. Malah di Sidoarjo itu setiap hari menyiapkan 50 menu. Saya kalau makan di situ seneng lihat orang muter-muter gak dolek-dolek panganan muter balik mana bukai mana batinku iku malu mari dibuka mana muter balik lagi sampai 3 kali baru ngambil satu denger bingung dolek akeh panganan. Milih pertanyaannya, kenapa Anda kok milih rawon hari itu? Padahal di situ ada soto, ada ini, ada. Besok Anda milih soto, besok lagi Anda milih gulai, besok lagi Anda milih lodeh. Pertanyaan, kenapa hari itu Anda milih itu? Apa yang Anda cari dengan makanan itu? Itu dibahas di dalam kitab itu, Pak. Kenapa? Jenengan kan nggak pernah menyangka, toh? Jenengan dengan saya kan nggak pernah menyangka sampai sedemikian ulama mengkaji sekedar makan ngapain ditulis kan gitu. Bapak Ibu pernah menyangka satu sendok yang kita makan ketika lisan kita merasakan oh asin, oh lezat, pernahkah kita syukuri? Anda sadar atau nggak sadar itu akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah siap dengan pertanggungjawaban itu. Itu ditulis oleh ulama. Kenapa Anda makan itu? Itu ditanyakan. Ternyata yang kita cari apa? Kenapa kok milih? Apa yang dicari? Kepuasan. Subhanallah. Mencari apa Pak? Puas. Seneng. Nikmat. Sebuah kenikmatan. Sebuah kenikmatan. Demikian pula minum. Ada minuman air putih, ada minuman teh, ada es teh. Es teh aja macam-macam orang minta. Jadi apa Pak? Teh aja. Manis ya? Oke, sampean? Juga manis? Enggak pakai gula. Oh, tapi kasih es sedikit. Ikut teh tok macam-macam, Masya Allah. Itu yang teh, Pak. Kenapa Anda milih? Apa yang Anda cari dengan minuman itu? Sebuah kenikmatan, sebuah kepuasan. Nikmat. Wana kakamanaha menikahi, ketemu si fulan dicocokno gak gaduk gak sido, ketemu lagi dikenalkan ini, oh ini cocok, ternyata begitu sudah kenalan gak jadi, ketemu ini cocok dia, dinikah. Apa yang Anda cari dengan dia? Apa yang kita cari dengan pilihan itu? Sebuah kepuasan, sebuah kenikmatan. Sampai ketika wala ibaman laib, ketika orang bermain dengan suatu permainan, milih Pak. Warokib baman rokib, ketika naik kendaraan tuh Masya Allah. Saya buka di YouTube, artis ini menunjukkan mobil termewahnya, Masya Allah. Lampunya bisa kedip sendiri. Bangga. Apa yang dicari dengan kendaraan itu?
Kenapa milih merek ini? Kenapa harus beli yang dikejar ini? Apa yang dicari? Sebuah kebutuhan atau kepuasan? Ibu-ibu beli pakaian, bukan nggak punya pakaian, sudah. Kata suaminya, lo kemarin kan sudah beli toh ma, itu kan coklat. Ini ada abu-abu. Standarnya apa bu? Kebutuhan apa warna? Bu, kalau beli pakaian itu standarnya kebutuhan apa warna? Nah, mati habis ini saya, mati pasaran saya ini. Apa? Kenapa harus beli begitu? Apa yang Anda cari dengan itu? Sangat menarik Pak. Baju yang ibu simpen di lemari itu semua hasil survei dan hasil pilihan setelah diobrak-abrik sak toko itu. Sepakat ibu? Setelah dipegang, dijewer, dicoba ditempelin ke dada, di depan cermin, kok kurang pas. Coba gantinya, ada warna ini ada nggak yang lebih agak cerah sedikit? Ini mbak cerah lagi apa? Cerah ngapan ini? Ayo coba ditempelin, dicoba lagi. Oh ini pas, kayaknya pas sudah. Berapa harga? Bawa pulang. Jadi yang numpuk, yang disimpan di lemari baju itu baju-baju pilihan semuanya. Tapi Anda lihat, saat kita pakai, dipilih lagi. Halo? Betul begitu Ibu? Masya Allah, sibuk sekali kita ini. Jadi sebelum ada capres, cawapres, ini sudah kita sibuk pilihan kita ini. Dari mulai warna, kesesuaian, pertanyaannya, mata beri min libas. Apa yang Anda cari dengan pakaian ini? Kenapa kau pilih pakaian yang warna itu? Apa yang dicari? Apa yang dicari? Itu dibahas oleh Imam Ibnu Hazm. Permainan, Masya Allah, aneh Pak. Antum kalau hari Sabtu pagi, Ahad pagi, antum keluar sepeda pancal, itu aneh-aneh Pak. Ada bapak-bapak grup khusus bapak-bapak usia, aku sing heran teluwatan dolek sing umur sejalan ini loh, kok iso aku. Ketemu nggak jenengan? Ketemu? Sama, saya juga ketemu ini. Iso raja. Oh, dipilih umur niku sing kenomen kok minggir. Aku ndolek sing khusus Pak itu Pak, khususon. Ada yang cuma selesai sampai di situ 4 orang. Yang unik apa? Dari 4 orang ini dimufakati harus pakai seragam. Masya Allah. Kita ngaji bertahun-tahun aja nggak ada kepikiran beli seragam itu. Ini yang sepeda pancal baru terbentuk, usianya sama, jenis sepedanya sama, sampai tempat minumnya itu harus sama. Apa katanya? Ini kita belajar untuk menyesuaikan nasib Ustaz. Oh Masya Allah. Harus seperti itu ya. Apa yang dicari? Senang, nikmat. Betul itu nikmat. Anda menikmati itu perjalanannya, waktunya habis. Sampai ketika punya grup sendiri khusus sepeda pancal, yang dibicarakan nggak ada bicarakan hadis Arba'in Nawawi. Yang dibahas apa? Pentil, rantai, sadel. Dalam usia segini ada yang lebih unik lagi. Kumpulan sepeda unta. Tahu sepeda unta Pak? Apa itu? Sepeda kuno. Masya Allah. Selesai sampai enggak, seragamnya pakai seragam ketoprak semua. Pakai belangkon, baju seleret-seleret khas Solo.
Aku tak pikir kok ya telaten wong kaya ngene iki. Di mana dia temukan baju-baju seperti ini, dirumpok nih, gelumpok nih, dan dia punya seragam itu. Selesai, mboten bikin spanduk komunitas husnul khotimah. Orang-orang yang sudah diambang pintu sakaratul maut. Itu sebuah kenikmatan yang luar biasa bahwa son wanter, Pak. Itu bagian soft terdepan. Soft terdepan. Itu disetel dangdut sambil naik sepeda pancal pelan-pelan mengikuti irama dangdut ini. Apa yang dicari? Sebuah kenikmatan. Sudah nikmat, selesai. Insyaallah. Ada lagi yang persis anak kecil, Pak. Di usia yang sudah di atas 60 ini tadi. Pakai umbul-umbul, Pak. Sepedanya dikasih bendera. Kacamata hitam. Masya Allah. Sing ditolaki napa, Pak? Sebuah kenikmatan. Melepaskan kesumpekan hati. Melepaskan penderitaan batin. Untuk mencari sebuah kenikmatan. Allah. Dikaji. Selesai di sana tenang hati. Ada kenikmatan yang mengalir setiap saat. Tidak, itu siksaan. Nanti ketemu grup lain, kok kaosnya lebih bagus, mereknya lebih bagus, ada umbul-umbulnya lebih bagus. Iri nanti, ayo kita bukan yang seperti itu. Dan ada yang sangat arogan sekali. Semoga Allah memaafkan dan semoga Allah memberikan hidayah. Sepeda motor yang bau besar-besar, semuanya suruh minggir. Lampu merah tabrak. Sirine dinyalakan. Ini siapa lagi ini? Apa dia punya kepentingan? Enggak. Lalu kenapa hukum itu ditabrak sedemikian? Orang disuruh minggir. Apa hanya dia yang punya hak? Ini sebuah kezoliman. Barangkali ada bapak-bapak yang ikut segera berhenti taubat. Anda berdosa dengan kezoliman yang luar biasa itu. Kalau ada, berhentilah. Bukan Anda dilarang naik sepeda motor, tapi pakai hak orang lain. Anda bukan jenazah yang segera ingin dikubur, bukan. Bukan pasien dalam keadaan sekarat, bukan. Orang punya hak di dalam menggunakan jalan ini. Disuruh minggir semua, lampu merah tabrak. Dengan suara yang menggelong, glong. Nah saya pernah dibeli, orang makin minggir aku. Walaupun sepeda saya sajane ya kurang percaya diri. Marah saya, Pak. Enggak, dia ini marah-marah. Aku ya marah ya iso, iki dalanku ya. Betul apa enggak ini? Anda lihat itu arogansi, kezoliman. Dan itu adab seburuk-buruk tingkah laku manusia. Kayak nggak punya akal, kayak nggak pernah sekolah. Ngerti aturan apa enggak? Ngerti adab apa enggak? Punya etika apa enggak? Mana kecerdasan dan keterdidikannya itu? Dia bukan jenazah yang segera ingin dikubur. Bukan pasien sakit yang parah untuk mencari darurat. Bukan. Apa ini? Apa yang dicari? Senang kalau udah minggir semua, senang. Apa yang disenangi dengan kedzaliman yang mengerikan ini? Itulah kesibukan-kesibukan orang di dalam. Nah, hati-hati Bu. Nanti ada kita bikin kajian-kajian namanya kajian grup sosialita. Sosialnya nggak masalah, litanya yang masalah. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya itu publikasi. Punya nama.
punya grup sendiri, berapa follower yang sudah apa kui? Jangan lupa tombol tekan kelonteng. Astagfirullah, apa yang sedang dicari? Pun, saya lanjutkan, kapan-kapan dibahas ini. Ini kalau bagi saya ngaji begini dengar-dengar kari loro kabeh mari ngaji itu Pak. Betul-betul kita itu kayak dicambuk. Itu namanya kalau para ulama mengatakan bab ini disebut syiatul qulub, cambuknya hati. Ya, sekedar untuk mencari kenikmatan, setetes kenikmatan. Itu kalau ditulis di judul itu, ku mencari setetes kenikmatan. Itu mantep itu. Ya, dengan satu kenikmatan sesaat dibelani kayak demikian rupa. Ya Allah. Pun sudah, itu tanda-tanda zuhud yang pertama, yaitu apa tadi? Meninggalkan sesuatu yang kemudian yang kedua ciri kalau orang sudah masuk di dalam lingkaran zuhud, sudah meningkat ketaatan dan kebaikannya. Apa ini? Imam Abu Sulaiman mengatakan yang dimaksud zuhud adalah tarku mayus ghiluka anillah. Meninggalkan sesuatu yang menyibukkan dari mengingat Allah. Pengertian zuhud yang kedua, meninggalkan sesuatu yang menyibukkan dari mengingat Allah. Karena sibuk itu ketaatan kepada Allah hilang. Ibadah hilang, ibadah berkurang, amal-amal soleh hilang. Makanya pernah saya sampaikan, orang kehilangan amal-amal soleh itu bukan karena nggak mampu melakukan amal tersebut. Bukan orang itu nggak mampu mengamalkan amalan tersebut. Namun dia disibukkan dengan sesuatu sehingga tidak sempat melakukan ketaatan ini. Dia tidak mampu meninggalkan kesibukan-kesibukan tersebut untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dia tersibukkan dengan sesuatu. Nah, orang yang zuhud itu adalah orang yang mampu meninggalkan sesuatu yang menyibukkan dirinya dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Itu tanda orang sudah mulai memiliki sikap zuhud. Jadi kalau bapak-bapak sudah mulai berpikir, kenapa kok aku disibukkan dengan seperti ini? Sehingga aku tidak ingat kepada Allah, ketaatanku berkurang, ibadahku berkurang hanya gara-gara kesibukan yang enggak jelas manfaatnya ini. Disibukkan sesuatu. Coba alasan apa yang paling banyak digunakan oleh seseorang untuk menyelamatkan diri dari sibuknya ketaatan? Alasan apa yang paling banyak? Sibuk. Sibuk. Itu alasan yang paling luar biasa. Yang bisa dimaklumi setiap orang. Yang bisa difahami oleh setiap orang. Udah kena sibuk begitu gak ada yang bantah sudah. Makanya itu dalil yang paling sahih. Riwayatnya Bukhari Muslim itu. Kok nggak pernah ketemu iya mbak saya kisah ibu. Padahal mah anjem aja pada anaknya itu. Sibuk, Masya Allah. Benarkah? Betulkah? Sampai ingat kepada Allah pun berkurang. Ketaatan kepada Allah pun sangat berkurang dan minim sekali. Karena sebuah kesibukan yang belum jelas manfaatnya. Itu poin kedua. Yang ketiga, yang dikatakan zuhud adalah
Tafsir surat 57 ayat 23. Surat 57 ayat 23. Kita buka. Surat apa, Pak? Surat Al-Hadid. Iya, betul. 57, nggih. Ayat berapa tadi? 23. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Likai la ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Iya, ada terjemah? Likaila taksau, supaya kalian tidak berputus asa. Ada, Mas Dian? Monggo. Kami jelaskan yang demikian itu supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu, dan supaya kamu tidak terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong atau membanggakan diri. Insyaallah. Nah, ada dua hal di sini. Dan dua hal itu kita Bapak Ibu pasti masing-masing menempati salah satu posisinya. Perhatikan, dua hal. Kita semua itu pasti ada di salah satu poin ini. Pertama apa? Kami terangkan itu ayat 22 bahwa segala peristiwa yang ada, baik yang disukai atau tidak disukai, peristiwa yang sedang terjadi, kita siap atau tidak siap, kita suka atau tidak suka, itu sudah ditetapkan oleh Allah di dalam Lauhul Mahfud. Sudah ditetapkan oleh Allah. Oleh karena itu kata Allah, likailah taksau. Yang demikian ini kami terangkan bahwa tidak ada satu peristiwa terjadi kecuali sudah ditetapkan oleh Allah, sudah ditakdirkan oleh Allah. Tidak ada peristiwa terjadi gelondong dengan sendirinya, tidak ada gejolak terjadi meledak dengan sendirinya, tidak ada sesuatu yang terjadi, peristiwa apapun itu semuanya sudah ditetapkan oleh Allah. Kenapa demikian? Itu kami jelaskan kata Allah. Satu, likaila taksau ala ma fatakum, supaya kalian tidak putus asa terhadap apa-apa yang luput darimu. Ciri pertama. Ini dikatakan zuhud. Jadi kalau seseorang itu kehilangan sesuatu yang dicari, tidak mendapat apa yang diinginkan, luput dari apa yang dikejar, dia tidak bersedih hati dengannya, tidak putus asa dengan apa yang sedang terjadi. Kenapa? Dia sudah yakin apa yang aku hadapi berupa kegagalan, berupa ketidakberhasilan, berupa luputnya sesuatu dari incaranku, lepasnya sesuatu dari peganganku, hilangnya sesuatu dari yang aku cari, ini sudah ditetapkan oleh Allah dan pasti itu ada hikmah. Ini ciri yang ketiga. Orang sudah memiliki sikap zuhud. Dia hatinya bisa menerima ini ketetapan Allah yang di luar pengetahuan kita. Makanya ada iman dengan takdir, ada iman dengan sesuatu yang gaib. Termasuk perkara tersebut apa rahasianya? Itu disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya hatinya legowo dengan segala sesuatu yang lepas darinya. Karena usaha manusia itu tidak seperti yang bayangkan, Pak.
semua usahanya. Ada yang terlepas, luput dari perkiraan, luput dari pertimbangan, luput dari perhitungan. Dia nggak kelenger dengan masalahnya itu. Kata orang Jawa bilang itu nggak kedelengen dengan peristiwanya. Dia maklumi, dia pahami, dia sadari, dia terima masalah ini. Nah, maka orang-orang seperti ini ketika dapat masalah, dia menduduki tingkat yang tinggi dari kesolian. Apa itu Pak? Ridho dengan apa yang terjadi. Masya Allah. Ibu, Bapak bisa bayangin ini. Anak-anak didaftarkan ini sudah kelihatan berhasil. Yang bawa orang penting ternyata gagal. Tidak kecewa dengan sedih, wajar itu manusia. Tapi hatinya legowo dengan itu semuanya. Berarti orang tersebut sudah masuk derajat yang ketiga. Dari 4 karakter manusia di dalam mensikapi sebuah masalah. Manusia kalau ada masalah, ada berapa kemarin? Ada 4. Marah, sabar, ridho. Dia sudah sampai pada tingkat yang ketiga. Itu derajat orang-orang yang zuhud. Perhatikan dengan baik. Hatinya ridho. Nggak kedelengan, nggak nyeleleng. Nggak tenger-tenger. Makanya litaksau ala ma fatakum. Agar kamu tidak putus asa. Sebab sudah diingatkan dari awal. Segala sesuatu tidak terjadi kecuali dengan ketetapan Allah. Tidak ada satu musibah kecuali sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. Maka kita kembali kepada sebuah hadis. Sebuah adab seorang muslim, sebuah etika seorang yang beriman ketika mendapat masalah. Ucapan apa yang keluar dari lisannya? Qaddarallah ma syaa wa fa'ala. Ada kesedihan? Ada. Tapi legowo. Qaddarallah. Sudah. Makanya nyatet tulisan qadarullah itu gampang timbang muni nih. Itu ciri yang ketiga. Zuhud seperti itu. Yang keempat apa cirinya? Lanjutannya ayat wala tafrahu bima atakum wala tafrahu bima atakum. Dan kamu tidak terlalu bergembira. Tidak terlalu bergembira. Wala tafrahu bima atakum. Kamu tidak terlalu bergembira dengan apa yang telah kamu dapatkan. Apa yang telah kamu cita-citakan, persis yang kamu harapkan, kamu pernah gak terlalu bergembira. Kenapa demikian? Karena orang yang berilmu faham keberhasilan bagian dari ibtila, ujian dari Allah. Sehingga orang-orang yang beriman, yang benar keimanannya, orang yang berilmu, yang jujur keilmuannya, ketika berhasil terhadap sesuatu, itu tidak terlalu bergembira ria, gak berlebihan senengnya. Perhatikan. Tidak berlebihan rasa senangnya, yang kemudian ketika orang bergembira dengan kegembiraan yang melampaui batas. Perhatikan ibu, ini menimpa banyak kaum muslimin dan tidak sadar. Saya ulangi, menimpa kaum muslimin dan gak sadar. Kalau ibu ada undangan di sekolahan anaknya, kemudian undangan itu berupa undangan munakosah, ujian terbuka hafalan Quran atau tilawah Quran, ujian terbuka. Setelah kumpul semuanya, diumumkan para anak-anak yang berprestasi. Salah satu disebutkan
juara pertama, Ananda, Fulana, putri dari bapak ini dan ibu ini, itu menduduki juara pertama dalam juz 30 dari seni tilawati. Naik ke panggung. Masya Allah. Udah nggak usah tolak kanan kiri dan nggak usah congkak. Jenengan gak melok mulang. Ingat itu. Ketika kita anak-anak teman-teman kita nggak dipanggil, awas hati-hati ujian di sini, Pak. Ketika kita berdiri dengan ada bumbu-bumbu ujub, makanya di ujung ayat jenengan lihat, di ujung ayat jenengan lihat. Apa kata Allah? Setelah menjelaskan wala tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Apa kata Allah? Dan sungguh Allah tidak menyukai kulla mukhtalin fakhur. Apa di situ? Tiap-tiap orang yang sombong dan ada 2 kasus, Pak, yang sekarang jadi PR kami. Yang satu masih dalam pencarian, yang satu belum bisa ditembus. Yang satu ngapunten na'udzubillah, semoga Allah segera menetralkan kembali dalam kondisi linglung. Ini pasien, Masya Allah. Hari pertama ketemu bisa nangis, bisa sore, mudal kabeh. Jadi selama ini mual-mual, kate muntah, kanok timboni. Begitu ketemu, ditemukan Allah kepada kami, langsung muntah sak dalan-dalan. Wis gak ngenteni timbo maneh. Mudal semuanya, luar biasa. Wis Bu, pelan-pelan. Ndak Ustaz, saya selama ini nahan, selama menyembunyikan, selama gak karu-karuan. Ada suaminya lewat ini. Nah, ini gara-gara ngono kena babane. Batinku kena kowe. Astagfirullah. Apa asbabun nuzulnya? Ini ada asbabun nuzulnya. Subhanallah. Kalau ibu punya putri alumni pondok pesantren 12 tahun selama di pondok pesantren, nggak pernah pacaran, yo manut, yo taat, ngabektin ing wong tua, terus dicalokne ditakokne cah piantun guanteng tur suwogeh, dudu sugih, nek sugih kan biar niki suwogeh, Pak. Suwogeh tenan, sugih tenan niki, gak modele tok. Jan sugih memang. Kita sebagai orang tua rasane koyok nopo? Rasane koyok nopo? Ini ketika rasa senang, lalu ada bumbu yang mengalir. Bumbu yang mengalir, ada ujub, ada apa namanya? Dodone tekek ngarep niku apa jenenge? Apa? Busung dada. Nah, jadi dodone tekek ngarep, Mas. Oh ya memang di depan ya. Ada kebanggaan. Berkecamuk, ini mungkin hasil tahajudku selama ini. Apa wong tahajud mesti mantune sugih-sugih to? Apa wong ahli tahajud yang lebih tahajud ada dapat kekayaan seperti Anda mboten? Berarti bukan dari tahajudmu itu. Ketika itu berkecamuk menyelimuti pikiran kita dan bangga di depan tetangga, di depan kerabat, di depan sahabat, di depan teman, ada air mengalir kecongkaan di sana. Tunggu tanggal mainnya. Ternyata itu awal kehancurannya.
Itu yang pertama, Pak. 12 tahun di pondok pesantren lenyap gara-gara piantun ganteng nih. Sopo wong anak wedok siapa? Anak gadis mana enggak seneng, Pak. Wis nggo ganteng, gagah, tur sugih. Jare ibu-ibu, aku yo gelem jane ngono. Ndelok piantun kae terus ngeten lho. Apa kata kita? Apa pendapat kita? Apa komentar kita? Mimpi apa semalam kan gitu. Sebuah kenikmatan yang luar biasa ini, Pak. Langkah. Sesuatu yang gak biasa. Ditambah lagi, dulu tim suksesnya itu yang mempertemukan arek iki mbak, arek lanang iki gak tahu pacaran. Ditawani wong balak-balik gak tahu gelem iki ambek anak sampean kok langsung cocok. Man, iki tim suksesnya ini. Kan ada itu namanya mak jomblang kuwi. Sekarang begitu sudah goncang, hancur kehidupan ibunya. Kenapa? Anaknya sudah tidak mau lagi respon dengan orang tuanya sama sekali. Sudah hampir 3 tahun tidak ada komunikasi. Pak ibu datang tidak boleh. Ibu telepon nggak diangkat, tanya nggak usah tanya banyak-banyak. Ketika protes kepada tim sukses, iki ya opo sampai sing metok biyen jarine arek iki apik lho. Wis ta saya gak usah sumbang, sing penting anakmu saiki seneng, anakmu wis bahagia aja diganggu. Kalau saya, aku pedok wong iku tak duduk kolom pendase ngono aku. Saya ngomong gak main-main, saya ngomong begitu. Ya, itu perlu dikasih pelajaran orang seperti ini. Itu yang pertama. Ketika sukses bangga yang kemudian diselimuti dengan air kecongkaan, hati-hati. Lalu meremehkan anak orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau bapak ibu Allah takdirkan punya 2 anak, mano di pondok ini wis apa jari mama, apa jari umi, apa jari bapak, apa jari wong tua. Kalau anak sudah mengatakan demikian itu belum tentu sepenuh hati dia terima. Bisa jadi ketika anak usul ditutup, gak usah usul, ini pilihan terbaik. 1 kali usul ditutup dengan ucapan itu. 1 kali kok gak dikasih usul, ini yang terbaik. Jadi ada unsur paksaan yang luar biasa tanpa diberi kesempatan untuk dididik. Kenapa kok milih segini loh nak masalahnya. Kalau di sana apa yang kamu pilih? Coba ada disediakan. Kalau tanpa itu, tanpa pembinaan, pokoknya. Dan kemudian anak itu manut. Ingat-ingat, itu bom waktu yang akan meledak. Dan subhanallah betul-betul terjadi Pak ini. 2 anak yang runcang-runcung, yang racak ini tadi. Kakak beradik ini usianya jarak 2 atau 3 tahunan. Jadi apa istilahnya? Apik ngeten duduk bareng, laku bareng. Dan apa yang Anda rasakan ibu, anak yang begitu nganut di pondok noyo anteng, kata ibunya, anakku wis manut, wis nganut. Sementara teman-teman cerita anaknya begitu di pondok oleh temulungulan berobos lewat jendela. Ada yang lewat genteng. Ada yang pura-pura belanja Indomaret gak balik. Ada yang belanja sayur gak balik. Mendengar cerita begitu dibandingkan dengan anak kita nganut anteng di pondok. Sopo wong sing gak seneng? Halo? Jenengan lihat ketika melihat cerita orang-orang yang bersedih dengan anaknya yang melarikan dari pondok, ndak kerasan di pondok, berontak di pondok. Kita memiliki anak yang manut, itu ada kebanggaan. Awas hati-hati, apa? Hati-hati dengan air yang mengalir, yang menyelimuti kecongkaan tersebut. Ada ujub di sana. Tuh anakku, Masya Allah. Ini bekas doa. Mungkin doa sampean sing kurang kayo mungkin baca Quranin jenengan kurang. Kayaknya puasa sunahnya kurang. Ini anak-anakku nganut semuanya. Subhanallah, setelah berhasil dari pondok ke pondok, anak 2 ini Pak, ditakdirkan Allah hafal Quran keduanya.
Melihat teman-teman, putra-putranya teman melarikan diri, mondok cuma setahun mulai, setahun pore, ada lagi yang goib, itu hilang jejak. Kita punya anak nganut hafal Quran, rasanya piye? Saat di hati itu terbetik dalam pikiran, tuh anakmu tuh anaknya dia, mungkin kurang ini, itu kayaknya ini anaknya kurang ini, ibunya kurang ini. Ketika Anda berpikir begitu, Anda akan diuji oleh Allah. Ternyata anak hafal Quran bukan jaminan dia akan menjadi anak-anak yang soleh pada orang tuanya. Dan anak itu menunjukkan keasliannya. Bom luka batin yang sudah menahun karena overdosis orang tua yang pokoknya kata mama itu meledak di waktu yang luar biasa. Meledak, berubah menjadi anak-anak yang durhaka kepada Allah. Sholat, perang dulu sama mamanya. Kamu itu hafal Quran. Kan hafal Quran itu keinginan mama. Dan aku sudah menuntaskan hafal Quran ini. Aku kurang apa maneh. Itu kalimat yang keluar, Pak. Rekaman musik itu di kepalanya nggak lepas-lepas tiap hari ini. Jadi kepalanya bergoyang begini bukan karena zikir dia. Mengikuti alunan musik. Ini sudah berpuluh tahun ini saya nggak dengar ini. Masa gini aja nggak puas terus perang gitu. Wah kok Anda karu-karuan. Masya Allah. Sholatnya udah berantakan. Padahal di dalam dadanya dua anak ini. Dia termasuk hafadzatul Quran. Penghafal Al-Quran. Awas, ini penyakit. Wala tafrahu bima atakum. Maka tempatkan keberhasilan, tempatkan kesuksesan pada tempatnya. Apa Pak yang harus kita lakukan? Satu, mengembalikan keberhasilan ini kepada sang pemilik. Bu, Pak, saat kita diuji oleh Allah dengan sebuah kesuksesan, anak kok manut, anak kok taat, anak kok nggak bantah, anak kok nggak durhaka, segera kembalikan kepada sang pemilik. Kembalikan kepada sang pemberi. Segera kembalikan. Itu yang diucapkan oleh hamba Allah yang soleh. Dan itu cermin adab yang sempurna sebagai seorang hamba. Apa yang keluar? Hadza min fadli Rabbi. Kesuksesanku, keberhasilanku, nikmat karunia yang besar yang aku peroleh hari ini, itu adalah karunia dari Allah. Satu, ini yang harus kita lakukan. Tempatkan kenikmatan, tempatkan keberhasilan, tempatkan kesuksesan itu kepada tempat yang tepat. Bagaimana caranya? Dikembalikan kepada sang pemilik, kembalikan kepada sang pemberi. Hadza min fadli Rabbi. Karunia yang besar ini, anak soleh itu karunia bukan? Hah? Suami yang adem ayem, anteng gak pola-pola, ojo terjebak. Bu, jangan merasa aman. Bojoku lo gak pola-pola, ojo rumongso aman. Ya, ojo rumongso aman. Di Sidoarjo itu ada bapak-bapak anteng, mau weneng. Wes jadi istri nggak curiga sama sekali kalau dia sudah punya anak lagi dari istri yang kedua. Ini sangat canggih dan cerdas. Ini perlu dipelajari, Pak. Ya, yang mau les tak tunjukkan alamatnya nanti. Kata para ibu budalo tak ulek. Titipkan kepada Allah, kembalikan kepada hadza min fadli Rabbi. Pun posisikan dia pada tempat yang tepat. Itu pertama, kembalikan kepada pemiliknya, kembalikan pada. Yang kedua apa?
Posisikanlah sebagai ibtila. Nikmat itu ujian. Aku sedang diuji oleh Allah dengan kesuksesan ini. Kata Nabi Sulaiman, hada min fadli rabbi liyabluwani. Ini karunia dari Tuhanku untuk memberi ujian kepadaku. Ini bukan hasil kerja, bukan tim suksesku yang enggak. Liyabluwani, aku diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Diuji dengan keberhasilan, diuji dengan kekayaan, diuji dengan kemudahan-kemudahan. Liyabluwani, aku diuji oleh Allah. Insya Allah akan selamat kita. Dan itulah sikap zuhud. Sikap zuhud yang keempat, tidak tertipu dengan keberhasilan. Tidak terjebak dengan kesuksesan. Ini tanda-tanda. Jadi kalau dia berhasil, biasa aja dia. Syukurnya begitu kuat. Dia berpikir aku harus mengembangkan manfaat dari apa yang aku peraih ini. Ini nikmat dari Allah. Ini ujian dari Allah. Apakah saya bersyukur ataukah saya justru kufur kepada nikmat ini? Ini tanda-tanda kalau orang itu diberi sikap zuhud. Baik, yang terakhir, yang ketiga, tanda orang itu diberikan kebaikan oleh Allah. Jadi yang pertama tadi, diberi pemahaman kepada agama. Yang kedua, diberikan sikap zuhud. Tanda-tanda zuhud tadi sudah seperti itu. Dan banyak Pak, ciri-cirinya banyak sekali ya. Jadi yang dikatakan zuhud itu bukan meninggalkan kenikmatan, hidup sengsara, bukan demikian. Ya, bukan demikian. Nah, kemudian tanda yang ketiga adalah basoron fi uyubihi. Tanda kalau orang itu dipilih Allah untuk dikaruniai anugerah besar adalah seseorang itu diberi kemampuan. Diberi kemampuan untuk melihat kejelekan-kejelekan pada dirinya sendiri. Kemampuan melihat aib-aibnya diri sendiri. Oh, aku ini masih banyak kekurangan, aku masih banyak aib yang orang lain tidak tahu. Ayo Pak, Ibu, kalau kita ditanya, pertanyaan pertama, kita itu punya aib apa enggak? Nah, tuh, Masya Allah, ijma. Ya, tidak ada ikhtilaf, tidak ada perselisihan. Kita punya, itu satu pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua, apakah kita sudah tahu bentuk kejelekan kita? Apakah kita tahu? Kalau tadi kita kan umum, kita punya kejelekan, iya. Kita punya kejelekan, kita punya kekurangan, kita punya aib. Pertanyaan kedua, apakah kita tahu bentuk kekurangan kita? Jeleknya kita itu di mana? Perhatikan, ini enggak setiap orang Pak ngerti itu. Ini enggak setiap orang mampu melihat ini. Kecuali orang-orang yang benar-benar ingin benar-benar jadi baik. Karena ini untuk bisa mengatakan ini loh, ya, tentang spesifik tentang kekurangan kita. Saya ini orangnya begini, tapi begini saya. Kelemahan saya di sini, kekurangan saya begini, jeleknya saya di sini. Ini butuh keberanian orang mengatakan demikian. Itu pertanyaan yang kedua. Apakah kita tahu jenis kekurangan kita? Pertanyaan ketiga, apa orang di sekitar kita itu, baik pasangan kita yang paling dekat, itu tahu semua kekurangan kita? Tahu persis kejelekan kita semua? Enggak, kan berarti ada yang disembunyikan.
Kan berarti ada yang simpen. Ojo sampai orang tahu. Bahkan pasangannya pun tidak tahu. Sudah? Ini rahasia pribadi, nggak usah disebutkan lagi. Pertanyaan terakhir. Yang keempat, apa pertanyaannya? Kalau kita sudah berani mengatakan, iya saya punya kekurangan. Ya, saya sudah bisa menemukan kekurangan saya. Yang ketiga, nggak semua orang tahu kekurangan saya, kejelekan saya. Yang keempat, kalau ini sudah betul-betul kita akui, kita tahu, kita sadar, pertanyaan terakhir yang paling menentukan, di situ jenengan dengan saya akan disebut orang yang layak disebut soleh atau bukan. Pada pertanyaan yang keempat, apa itu Pak? Maukah kita meninggalkan ketidakbaikan itu? Butuh apa ini Pak? Keberanian. Ngerti nek iku elek iku ngerti, tapi belum tentu dia berani mau meninggalkannya itu. Karena orang menikmati dengan kejelekan ini. Dan dia dalam perjuangannya tidak ada perjuangan yang paling mengerikan dan besar pengorbanannya di samping perjuangan untuk menyembunyikan ojo sampai diketahui itu mati-matian dia. Maka kata kuncinya di sini berarti kita belum bisa menapaki derajat kesolihan. Kenapa? Orang soleh nggak mungkin seneng kalau ada aib dirinya itu. Masa wis ketok elek kok disimpan? Kok dipertahankan? Dia tidak punya keinginan untuk meninggalkannya. Makanya pertanyaan terakhir adalah, maukah kita meninggalkannya? Nah, bapak-bapak, itu ciri-ciri orang yang diberi kemuliaan. Dan itu adalah bentuk daripada ilmu nafi. Ilmu yang bermanfaat. Baik ibu bapak sekalian yang dimuliakan Allah, ini kajian kita pada sore hari ini. Untuk pertemuan akan datang masih tetap halaman 17, nasihat pada bait terakhir yaitu Imam Sahal. Nasihat dari Imam Sahal, man arodan nadoro ila majalisil anbiya falyandur ila majalisil ulama. Barang siapa yang ingin melihat, memandang majelis-majelisnya para nabi, Masya Allah. Barang siapa ingin memandang majelis-majelisnya para nabi, maka silahkan melihat majelis-majelisnya para ulama. Lalu fa'arifu lahum dalik, akuilah hal itu untuk mereka, bahwa mereka ulama-ulama itu adalah umat-umat yang termulia dalam pandangan Allah. Ini yang akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang, dan juga kemungkinan akan melanjutkan nasihat-nasihat mutiara emas dari Imam Asy-Syafi'i pada halaman yang ke-18 insyaallah. Demikian kajian kita hari ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk usaha ikhtiar yang kita lakukan di dalam mentarbiyah diri sendiri. Semoga Allah beri kemudahan dan Allah hilangkan dari kesulitan. Amin ya rabbal alamin. Kita cukupkan. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.